saat ini, di manakah kita bisa mendapatkan doa katamu nubuah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang hening di kota Madinah, Rasulullah duduk di serambi rumahnya. Angin gurun berhembus lembut membawa keharuman tanah yang baru tersiram embun. Para sahabat sudah mulai beristirahat, namun di rumah beliau, lampu kecil masih menyala. Rasulullah sedang berzikir. Bibirnya lembut mengucap kalimat tauhid yang menjadi sumber segala kekuatan. Allahu wahdahu la syarikalah, Muhammad abduhu wa rasuluhu, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Zikir itu terasa seperti getaran cahaya yang menggetarkan langit malam. Malaikat turun membawa ketenangan, dan hati Rasulullah dipenuhi nur kemenangan dari Allah. Doa ini dikenal di kalangan ulama dan ahli hikmah sebagai doa katamun nubuwah atau doa materai kenabian. Ia disandarkan pada tanda di antara dua bahu Rasulullah, yakni katamun nubuwah, segel kenabian yang menjadi bukti bahwa beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Namun dalam beberapa riwayat dan amalan para ulama, doa ini juga disebut sebagai zikir kemenangan dan perlindungan, karena mengandung kalimat yang luar biasa. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Hadapanlah dirimu kemana saja engkau kehendaki, niscaya engkau akan mendapat pertolongan. Kalimat ini melambangkan cahaya keberanian dan keyakinan bahwa siapapun yang berpegang pada tauhid dan mengikuti jalan Rasulullah, maka Allah akan selalu menolongnya dimanapun ia berada. Diriwayatkan pada suatu hari, saat Rasulullah bersiap untuk berangkat ke medan perang Badar, para sahabat datang dengan hati yang gemetar. Jumlah mereka hanya sedikit, sementara pasukan Quraisy jauh lebih besar dan kuat. Melihat kegelisahan itu, Rasulullah menatap mereka dengan penuh kasih. Beliau menengadahkan tangan dan berdoa, "Ya Allah, Engkau yang Maha Esa, tiada sekutu bagimu. Muhammad hanyalah hamba dan utusanmu. Hadapanlah kami kemanapun Engkau kehendaki, dan berilah kami pertolongan." Lalu beliau mengucap kalimat yang telah dikenal sebagai doa katamun nubuwah. Allahu wahdahu la syarikalah, Muhammad abduhu wa rasuluhu, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Para sahabat yang mendengarnya merasakan kekuatan yang luar biasa. Mereka menatap satu sama lain, dan hati mereka yang tadinya takut berubah menjadi tenang dan benar. Pada hari itu, Allah menurunkan pertolongannya. Pasukan kecil kaum muslimin meraih kemenangan besar di perang Badar. Ulama tafsir mengatakan bahwa doa ini memiliki 3 lapisan makna. Tauhid yang murni, Allahu wahdahu la syarikalah, menegaskan bahwa tidak ada kekuatan di dunia selain dari Allah. Semua kemenangan, pertolongan, dan kemuliaan berasal hanya darinya. Taatan kepada Rasulullah. Muhammad abduhu wa rasuluhu, menegaskan bahwa Rasulullah adalah teladan sejati, bukan Tuhan, melainkan hamba pilihan yang membawa cahaya wahyu, keyakinan terhadap pertolongan Allah. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur, mengajarkan bahwa siapapun yang berjalan di jalan kebenaran, Allah akan menolongnya walau seluruh dunia menentang. Diceritakan dari sahabat Khalid bin Walid, sang panglima yang gagah berani, bahwa dalam suatu peperangan beliau pernah terdesak di tengah medan perang. Musuh mengepung dari segala arah, panah dan tombak berterbangan di sekelilingnya. Khalid menunduk, menarik nafas dalam-dalam, lalu membaca doa katamun nubuwah dengan suara lirih. Tidak lama kemudian, pasukannya menemukan jalan terbuka di antara kepungan musuh. Mereka bisa menembus keluar dan membalikkan keadaan. Sejak saat itu, Khalid bin Walid selalu membawa doa ini di setiap hatinya dan membacanya setiap akan memasuki medan pertempuran. Diriwayatkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah di antara sahabat yang sering membaca doa ini ketika menghadapi musuh.
Sebelum turun ke medan perang, beliau menengadahkan tangan dan membaca doa tersebut 3 kali dengan penuh keyakinan. Ketika panah dan pedang menghujani, beliau tetap teguh. Para sahabat melihat bahwa wajah Ali bersinar, seolah dilindungi oleh cahaya yang tidak tampak. Dan benar, dalam banyak peperangan, beliau selalu pulang dengan selamat. Begitu pula sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Ketika hendak berdagang ke Syam, beliau membaca doa ini sebelum berangkat. Ketika di tengah jalan kafilahnya dihadang perampok, beliau tidak gentar. Ia membaca lagi doa itu dalam hati. Dan entah bagaimana, para perampok tiba-tiba membubarkan diri dengan wajah ketakutan. Abu Darda menangis terharu, menyadari betapa besar pertolongan Allah bagi orang yang yakin kepadanya. Dalam beberapa kitab amalan klasik, doa ini juga disebut sebagai zikir perlindungan diri dan pembuka jalan kesulitan. Para ulama mengajarkannya untuk dibaca saat hendak berpergian jauh, ketika menghadapi musuh atau fitnah, saat hati merasa takut dan kehilangan arah, dan ketika memulai sesuatu yang besar agar diberi taufik dan nasrullah, pertolongan Allah. Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata, doa ini adalah pedang bagi orang beriman. Jika dibaca dengan yakin, maka setiap rintangan akan tunduk sebagaimana bumi tunduk di bawah telapak kaki Rasulullah. Pada abad ke-8 Hijriah, seorang ulama dari Andalusia bernama Imam Abu Abdullah Al-Garnati menulis dalam kitabnya tentang kisah luar biasa. Ia menceritakan seorang panglima muslim yang terjebak dalam kepungan pasukan salib di benteng kecil. Dalam keputusasaan, sang panglima naik ke atas menara dan mengangkat tangan ke langit. Ia membaca doa katamun nubuwah ini dengan air mata. Beberapa jam kemudian, kabut tebal turun menutupi benteng itu. Musuh kehilangan arah dan pasukan Islam bisa keluar tanpa diketahui. Sejak peristiwa itu, doa ini dikenal di kalangan para mujahid sebagai doa pertolongan Rasulullah. Kalimat ini, hadapkanlah dirimu kemanapun engkau kehendaki, engkau pasti ditolong, mengandung rahasia tauhid yang sangat tinggi. Artinya, bukan bahwa seseorang boleh berbuat sekehendaknya, melainkan kemanapun engkau melangkah dengan niat yang ikhlas karena Allah, niscaya pertolongan Allah akan bersamamu. Kalimat ini menegaskan kekuatan iman dan tawakal, bahwa kemenangan bukanlah karena jumlah, harta, atau kekuatan fisik, melainkan karena hati yang sepenuhnya bergantung kepada Allah. Para ulama dan ahli hikmah menyebutkan banyak keutamaan dari doa ini, di antaranya sebagai pelindung dari mara bahaya. Saat keluar rumah atau memulai perjalanan, insya Allah dijaga dari gangguan manusia dan makhluk halus. Sebagai penguat hati, ketika menghadapi cobaan berat, memberi kekuatan batin seperti keteguhan para sahabat. Sebagai pembuka jalan rezeki dan urusan, karena ia mengandung kalimat tauhid dan tawakal, maka Allah memudahkan langkah siapapun yang membacanya dengan niat baik. Sebagai zikir perlindungan di malam hari, dipercaya dapat menjaga diri dari gangguan setan dan mimpi buruk. Berabad-abad kemudian, di zaman modern ini, doa katamun nubuwah masih hidup di hati para pecinta Rasulullah. Doa ini tetap diamalkan oleh para ulama dan para wali. Imam Al-Ghazali dalam sebagian catatan disebutkan sering membaca doa ini setiap kali hendak menulis atau mengajar. Ia berkata, kalimat ini membuat hati tenang dan pikiran terbuka, karena di dalamnya terkandung tauhid dan tawakal yang sempurna. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani juga disebut mengajarkan doa ini kepada murid-muridnya agar dibaca setiap kali akan berdakwah atau menghadapi persoalan berat. Beliau menasihatkan, barang siapa yang mengucapkannya dengan yakin, maka tidak ada yang mampu mengalahkannya kecuali kehendak Allah. Doa ini kemudian menyebar di berbagai negeri Islam, dari Madinah, Makkah, hingga Mesir, Yaman,
India, dan Nusantara. Para ulama di tanah Jawa dan para musyrik tarekat menjadikannya sebagai wirid perindu, terutama sebelum keluar rumah, memulai perjalanan, atau menghadapi tantangan besar. Di salah satu pesantren di Jawa Tengah, seorang santri bernama Ahmad sedang mengalami kesulitan belajar. Ia merasa hatinya gelap dan pikirannya buntu. Setiap malam, suatu malam, gurunya berkata lembut, "Nah, sebelum tidur bacalah doa katamu nubuah." Bukan karena ia mantra, tapi karena di dalamnya ada kalimat tauhid dan keberanian. Ahmad pun membaca dengan penuh penghayatan, "Allahu wahdahu la syarika lahu, Muhammad abduhu wa rasuluhu, tawajjahai susita fa innaka mansur." Keesokan harinya, hatinya terasa lapang, pikirannya terang, dan ia mampu menghafal pelajarannya dengan mudah. Sejak saat itu, ia menjadikan doa tersebut sebagai wirid malamnya. Pada saat ini, di manakah kita bisa mendapatkan doa katamun nubuwah ini? Doa katamun nubuwah sekarang dipegang oleh para masyaikh, guru mursyid, dan para wali-wali Allah. Disitulah tempatnya apabila Anda ingin mendapatkan doa katamun nubuwah ini. Namun, tidak sembarangan seorang masyaikh atau guru mursyid memberikannya. Ada persyaratan-persyaratan khusus apabila Anda ingin memiliki doa katamun nubuwah ini. Doa ini disebut katamun nubuwah karena ia membawa cahaya materai kenabian, tanda bahwa risalah telah sempurna, dan pertolongan Allah akan selalu bersama mereka yang mengikuti Nabi Muhammad. Setiap kali doa ini dibaca, seolah-olah seseorang sedang meneguhkan dirinya di bawah panji Rasulullah, membawa semangat keberanian, keikhlasan, dan keyakinan penuh kepada Allah. Itulah sebabnya banyak wali Allah menjadikan doa ini sebagai pembuka setiap amalan besar mereka, karena doa ini mengingatkan bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan tauhid, cinta Rasul, dan keyakinan akan pertolongan Allah. Rasulullah bersabda, "Barang siapa bergantung sepenuhnya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya." Doa katamun nubuwah adalah wujud dari sabda itu, pengakuan bahwa hanya Allah yang berkuasa. Rasulullah adalah utusan yang kita cintai, dan setiap langkah orang beriman akan selalu mendapat nasrullah, pertolongan Allah. Maka, siapapun yang membaca doa ini dengan hati yang yakin, di pagi hari sebelum bekerja, di malam hari sebelum tidur, atau ketika menghadapi kesulitan, sesungguhnya ia telah mengetuk pintu pertolongan dari langit. Semoga setiap langkah kita disertai cahaya tauhid, cinta Rasulullah, dan kemenangan yang diridhoi Allah.